Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke, oke. eh, Selamat sore, Pak Rifki atau siapapun yang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 mata kuliah HKBS akan mempresentasikan, menjelaskan akad yang sudah kami analisis masing-masing. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Faden Fauzan, kemudian ada Rehan Dwi Kurnia, ada Izul Islam, Nawal Salsabila, Rizky Fadilah, Alvina, Aisyah Wahyu Rahmawati, dan Abdul Aziz. Oke, untuk mengefektifkan waktu langsung saja analisa pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Alvina. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kontrak akad pembiayaan ijaroh. Bisa dilihat teman-teman bahwa dalam akad pembiayaan ijaroh di kontrak ini, unsur-unsur formilnya itu sudah ada semuanya. Mulai dari judul, nomor kontrak, dan kalimat pembuka yang juga menerangkan kapan kontrak itu dibuat. Namun pada bagian pembukaan atau opening yang dalam kalimatnya akad pembiayaan murabahah selanjutnya disebut dengan akad. Yang ini akan lebih baik dan lebih mudah dipahami jika diganti menjadi akad pembiayaan ijaroh yang selanjutnya disebut sebagai akad ijaroh. Dibuat pada hari ini, Rabu, tanggal 11 September tahun 2025 oleh dan antara. Nah, selain itu, judul dan kalimat pembuka pada kepala kontrak tidak sinkron. Akad murabahah itu bukanlah akad yang ada di dalam kontrak perjanjian ini. Bisa dilihat sebenarnya di sini adalah akad pembiayaan ijaroh, namun di sini dituliskannya adalah akad pembiayaan murabahah. Maka ini tidak relevan. Kemudian berkaitan dengan komparisi adalah ini yang memperkenalkan antara para pihaknya. Itu sudah ada lengkap dan sudah jelas memberikan keterangan dari para pihak yang berkontrak. Kemudian untuk bagian premis, ini sudah memenuhi unsur formil, di mana pada bagian ini menjelaskan pokok dan alasan dibuatnya kontrak. Pada poin nomor 1 misalnya, akan lebih baik jika maksud nasabah mengajukan fasilitas pembiayaan ini diterangkan pembiayaan apa yang akan dilakukan. Misalnya kan pembiayaan ijaroh, maka pembiayaan ijarahnya itu hendaknya ditulis. Kemudian untuk bagian definisi, pada bagian definisi ini, itu pada bagian definisi hendaknya mendefinisikan akad ijaroh secara umum terlebih dahulu, baru kemudian kepada ijaroh multijasa. Bisa menggunakan referensi dari Fatwa DSN MUI nomor 09 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiayaan ijaroh. Kemudian merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI garing 8 garing 2004 tentang pembiayaan multijasa. Nah, mengenai isi kontrak itu dari pasal-pasalnya itu sudah memenuhi standar kontrak, di mana di dalamnya mengatur segala ketentuan yang disepakati para pihak, mulai dari pokok akad, pendebetan rekening, agunan, cedera janji akibat yang dihadapi jika melakukan cedera janji, pengakuan dan jaminan, pembatasan terhadap tindakan anggota, takwid dan takzir, dan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian nih agunan, cedera janji. Nah, kemudian pada bagian penutup di sini itu sudah memenuhi unsur formil dalam bagian ini.
cukup jelas juga dan mempertegas bahwa kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam membuatnya tidak ada unsur paksaan karena para pihak menyatakan sepakat atas kontrak yang mereka buat dengan adanya bukti tanda tangan dari masing-masing pihak. Jadi kontrak ini dibuktikan dengan adanya kolom tanda tangan. Nah, mengenai unsur-unsur material yang saya akan bahas pasal demi pasalnya. Pertama, terkait dengan pasal 1, yaitu definisi. Nah, banyak hal yang tidak didefinisikan pada pasal ini, seperti apa itu agunan, apa itu cedera janji, dan apa itu ta'wid dan ta'zir. Karena tidak semua nasabah sebenarnya paham soal istilah-istilah yang digunakan pada bank, khususnya dalam hal ini adalah bank syariah. Kemudian yang kedua adalah ijaroh. Karena ini adalah kontrak ijaroh, maka hendaknya didefinisikan secara umum terlebih dahulu sebelum mendefinisikan ijaroh multijasa. Nah, definisi ijaroh ini bisa dirujuk dari Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijaroh. Kemudian yang kedua mengenai pasal 2 ini adalah pokok akad. Nah, yang pertama, prinsip syariah yang dimaksud dalam poin nomor 1 ini akan lebih baik jika menyebutkan dengan melaksanakan prinsip syariah dalam pembiayaan ijaroh sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN MUI 09 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijaroh dan Fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI /8/2004 tentang pembiayaan multijasa yang juga ditetapkan dalam perjanjian ini. Nah, hal ini mempertegas juga bahwa kontrak yang dibuat merujuk pada opini hukum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Jadi, poin nomor 1 ini jangan hanya dengan melaksanakan prinsip syariah, tapi hendaknya merujuk juga pada aturan atau fatwa DSN MUI. Kemudian untuk kalimat pada poin nomor 3, pasal ini telah disepakati pada saat ini dan oleh karena. Pasal ini telah disepakati pada saat ini dan oleh karena. Nah, pada bagian ini akan lebih relevan jika diganti menjadi pasal ini telah disepakati pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2025 dan oleh karena. Kenapa disebutkan tanggalnya? Itu karena hal ini dapat menjelaskan bahwa kesepakatan para pihak untuk menjalankan akad berlaku dari kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani. Kemudian yang ketiga, catatan saya pada poin nomor 3, dipandang tidak adil jika dilihat dari termasuk bila terjadi perubahan kondisi moneter. Nah, kenapa saya bilang ini tidak adil? Karena kondisi moneter ini adalah salah satu force major yang kita tahu juga bahwa force major ini adalah peristiwa yang tidak terduga. Hal ini akan merugikan salah satu pihak jika force major tidak diatur ketentuannya dalam kontrak ini. Maka jika force major dianggap sebagai cedera janji atau prestasi dan nasabah berhak atas sesuatu yang ada dalam ketentuan pasal 6 kontrak ini, tentu hal ini sangat merugikan nasabah. Kemudian terkait dengan pasal 3 mengenai pendebatan rekening ini sudah cukup jelas struktur kalimatnya secara umum benar menggunakan tata bahasa yang cukup baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Pasal 4-nya juga sudah cukup jelas mengenai agunan, yaitu mengenai struktur kalimatnya. Namun karena kalimatnya ini memang cukup panjang di pasal 4 agunan ini, maka berpotensi menyulitkan pemahaman jika diperuntukkan bagi nasabah baru. Ini mungkin bisa dipersingkat, namun dengan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian mengenai pasal 6,
berbicara soal cedera janji. Nah, pada pasal ini sebenarnya sudah cukup jelas, namun pada poin nomor 4, apabila nasabah dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, dan sebagainya. Nah, ini dapat ditambah apabila nasabah dalam akad ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Jadi ini sebenarnya kurang satu kata ya. Berkekuatan hukum tetap dan pasti, inkrah van. Nah, untuk pasal 6 mengenai akibat cedera janji. Nah, sebenarnya pada pasal ini sudah cukup jelas. Klausul ini juga menjelaskan konsekuensi yang timbul apabila nasabah wan prestasi atau cedera janji, khususnya dalam konteks pembiayaan dengan agunan, dan mengatur tentang tata cara eksekusi barang jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah jika melihat poin 4. Dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang nasabah kepada bank, maka bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah. Kemudian untuk pasal 7, mengenai pengakuan dan jaminan, ini sebenarnya sudah cukup jelas. Pasal 1 mempertegas bahwa keberadaan kontrak memiliki legalitas karena dokumen dianggap sah dan ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kompetensi hukum. Poin keduanya, nasabah dalam hal ini juga memberikan jaminan hukum bahwa pernyataan yang ada dalam kontrak tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, yakni perundang-undangan. Kemudian catatan yang ketiga dari pasal ini juga pada poin 3-nya, pernyataan ini memberi hak sepihak kepada bank untuk meminta jaminan tambahan tanpa batasan objektif. Hal ini bisa berpotensi memberatkan nasabah dan tidak proporsional. Nah, mengenai selanjutnya mengenai pembahasan pasal 8, mengenai pembatasan terhadap tindakan anggota. Nah, sebenarnya pasal ini sudah cukup jelas. Sekali lagi bahwa karena tidak adanya ketentuan atau pasal yang mengatur secara khusus adanya force majeure, maka semua tindakan yang dilarang tanpa mempertimbangkan kemungkinan kondisi mendesak atau tidak terhindarkan. Tentu ketentuan tidak adanya force majeure dalam kontrak ini akan memberatkan nasabah maupun bank. Pasal 9 adalah aturan mengenai takwid dan takzir. Nah, di sini ada 4 catatan dari saya bahwa pasal mengenai takwid dan takzir ini bisa saja jika digabungkan dalam pasal 6 akibat cedera janji. Karena kelalaian merupakan cedera janji dan alangkah lebih baik jika ada penjelasan mengenai takwid dan takzir pada pasal 1 di definisi. Kemudian yang kedua, catatan saya mengenai pasal ini adalah mengenai bank akan mengenai takwid sebesar 50.000 setiap hari yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah dalam membayar kewajibannya. Ini saya merasa tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa? Karena takwid sendiri merupakan ganti rugi yang tidak boleh disebutkan nominalnya di awal karena besaran takwid harus sesuai dengan real cost. Maka poin 1 harus sesuai dengan maka poin 1 pasal 9 ini juga tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang ganti rugi atau takwid. Ketiga, catatan saya dari pasal 9 mengenai takwid dan takzir ini adalah poin nomor 2. Ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa? Karena takwid boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional untuk menutupi kerugian selama yang diakibatkan nasabah. Catatan saya yang keempat,
Pada poin nomor 3, ini juga kurang sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa? Karena takzir sendiri merupakan denda yang sifatnya memberikan efek jera terhadap pihak yang membuat kesalahan. Maka nominal takzir boleh disebutkan di awal dan boleh lebih dari biaya real cost. Namun, uang dari biaya takzir ini harus diserahkan kepada lembaga keuangan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Pasal 10 dalam akad ini membahas mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Pasal 10 ini sudah cukup jelas. Dalam hal ini, kontrak mencerminkan kepatuhan hukum, memberikan kepastian hukum, penyebutan forum hukum secara eksplisit membantu menghindari konflik yurisdiksi di kemudian hari. Namun, sedikit saran, mungkin bisa mempertimbangkan pencantuman opsi penyelesaian non-litigasi, misalnya seperti mediasi atau arbitrase syariah dari Basarnas, sebelum kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, berakhirlah kita sampai pada penutup. Ini ada beberapa catatan juga dari pasal 11 mengenai penutup. Sebenarnya sudah cukup jelas. Poin nomor 1 juga poin nomor 1 ini mengikat nasabah secara sadar, jadi menghindari klaim tidak tahu atau tidak mengerti isi kontrak, dan juga memberi kesempatan untuk memahami kontrak yang akan ditandatangani para pihak. Ini kan karena sebelum akad ini ditandatangani, berarti memberikan kesadaran kepada nasabah bahwa bahwa kontrak ini dilakukan secara sadar. Nah, kemudian yang kedua memberikan penjelasan yang cukup jelas juga bahwa nasabah paham akibat hukum dari kontrak yang ditandatanganinya. Ketiga, mencegah pembatalan keseluruhan atau sebagian kontrak oleh salah satu pihak. Keempat, adendum atau dokumen tertulis lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad ini, yang mencerminkan adanya musyawarah dan tidak semerta-merta akad dalam kontrak tersebut batal. Kemudian yang paling penting ini adalah memastikan tanggung jawab hukum dan kontraktual para pihak. Baik, dari saya sekian pembahasan mengenai akad ijaroh. Selanjutnya mungkin bisa selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan analisa yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Wahyu. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan analisis yaitu dengan akad pembiayaan salam. Oke, langsung saja. Yang pertama itu unsur formilnya. Untuk unsur formilnya ini sudah terpenuhi semua untuk kepala kontrak, komparisi, terus premis, definisi dan isi kontrak ini sudah ada. Cuman ada beberapa catatan aja. Yang pertama itu untuk kepala kontrak itu sudah cukup jelas dan mengidentifikasi jenis akad, yaitu akad pembiayaan salam. Nah, yang kedua untuk menyantumkan nomor kontrak sesuai praktik administrasi legal itu juga sudah ada nomor kontraknya. Nah, yang ketiga yaitu paling tambahan aja, belum ada atau logo resmi, nah itu bisa ditambahkan. Untuk yang kedua itu komparisi sudah lengkap, yaitu ada PT Bank XYZ Syariah sebagai penjual dan Taufikur Rahman MH sebagai pembeli. Nah, untuk identitasnya sudah lengkap, alamat, dasar kewarganegaraan juga sudah ada, itu ada nomor NIK-nya. Lalu sudah cukup baik, terus juga sudah menggunakan istilah dalam hal ini bertindak atas nama. Itu juga sudah cukup. Lalu lanjut ke premisnya juga sudah ada, sudah lengkap, ditandai dengan paragraf yang berbunyi para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Itu juga sudah dijelaskan di akad ini. Lalu ada kebutuhan pembeli, persetujuan penjual, status coupling, pengesahan bahwa ini adalah akad jual beli salam, itu juga sudah dijelaskan pada pasal ini, pada akad ini.
Lalu terkait definisi sudah ada. Nah, ini sudah memuat beberapa istilah penting, tetapi ada beberapa definisi yang belum dijelaskan. Nah, ini seperti definisi akad, definisi pembayaran itu apa, definisi objek, syarat terima, force majeure itu belum ada di sini. Nah, jadi untuk menghindari tafsir ganda, idealnya definisi ini tuh harus dijabarkan pada definisi. Boleh dikebawahin? Boleh diturunin? Nah, untuk isi kontrak, ya udah cukup situ. Nah, untuk isi kontrak itu juga substansinya sudah cukup jelas. Untuk kontrak jual beli properti berbasis salam sudah mencakup adanya objek, spesifikasi harga, estimasi syarat terima, hak dan kewajiban para pihak, denda, hak hiar, dan pembatalan, terus juga ada force majeure, prosedurnya sudah cukup jelas, dan penyelesaian sengketanya juga sudah dijelaskan di isi kontrak. Nah, tapi ada beberapa pasal yang mungkin perlu direvisi nanti masuk ke unsur materialnya. Nah, untuk penutup juga sudah ada, sudah sistematis dan formal ditutup dengan tanda tangan kedua belah pihak. Nah, tapi paling tidak mencantumkan saksi atau DPS secara eksplisit di akhir dokumen. Itu. Nah, lanjut ke unsur material. Di pasal 1, langsung saja untuk catatannya, untuk kesesuaian dan kelengkapan terhadap Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 itu sudah cukup, namun ada kekurangan yaitu dalam pasal 1 ini tidak membahas pernyataan pembayaran kontan di awal akad sesuai dengan akad salam. Nah, itu sedangkan akad salam ini tuh uangnya harus di awal. Nah, itu belum ada di pasal 1. Lalu belum adanya penegasan di awal bahwa barang akan diserahkan di kemudian hari. Nah, para pihak harus memahami bahwa barang masih dalam tanggungan penjual sehingga waktu serah terima itu harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, itu untuk pasal 1. Lanjut ke pasal 2 mengenai definisi. Nah, itu dalam pasal 2 poin pertama adanya kalimat yang membuat kabur atau keluar dari syarat sah akad salam, yaitu frase pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat disalahartikan sebagai angsuran atau fleksibilitas waktu pembayaran. Lalu pada poin nomor 2 sudah sesuai, tapi lebih baik merujuk pada fatwa DSN MUI. Nah, lanjut sudah cukup, tetapi untuk masa itu sudah cukup, tetapi belum spesifik, bisa diubah menjadi masa adalah jangka waktu keberlakuan perjanjian ini yang dimulai sejak tanggal penandatanganan akad hingga seluruh kewajiban para pihak terpenuhi sesuai perjanjian. Lalu belum mengatur mengenai libur nasional dan hari besar keagamaan sehingga bisa menjadi ambigu saat digunakan untuk tenggat syariat yang sensitif. Nah, terus untuk di definisi ini yang tadi saya bilang di unsur formil juga dia belum ada akad pembayaran, lalu force majeure juga belum ada, jadi bisa ditambahkan. Lalu pasal 3 ini objek coupling tanah perlu didefinisikan ulang agar sah sebagai akad salam bisa diganti dengan rumah coupling yang akan dibangun. Lalu unsur spesifikasi, jumlah, dan harga sudah jelas, tetapi pada cara pembayaran bertentangan dengan Fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000, yaitu pembayaran harus dilakukan di awal saat akad secara penuh. Jika pembayaran dicicil bisa menyebabkan akad salam itu batal. Nah, untuk pasal 4 itu mengenai estimasi syarat terima. Nah, waktu penyerahan ini tidak ditetapkan secara spesifik pada saat setelah penandatanganan AJB dan akan diinformasikan kemudian mengandung unsur gharar di sini. Jadi perlu diganti misalnya seperti barang akan diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal akad atau langsung ada tanggal, bulan, dan tahun seperti paling lambat pada 30 Desember 2025 seperti itu. Nah, lanjut penggunaan frasa insya Allah berpotensi mengaburkan kewajiban hukum karena bisa dimaknai sebagai pernyataan belum pasti, bukan komitmen yang dapat dituntut. Lalu untuk pasal 4.2 itu bisa diganti sebagai berikut. Yang pertama,
penandatanganan AJB dilakukan secara bersama atau setelah unit coupling disiapkan. Lalu jika penyerahan mengalami kendala, maka pihak penjual wajib menginformasikan secara tertulis kepada pihak pembeli dan membuat kesepakatan perubahan waktu melalui adendum. Nah, untuk pasal 5 ini pada poin pertama itu sudah sesuai dengan prinsip kebolehan menjual sesuatu yang sah menurut hukum dan dapat diserah terimakan. Poin kedua dinilai waktu tidak spesifik dan terlalu lama, harus ada kepastian saat akad, jika tidak ini mengandung unsur gharar juga. Nah, untuk poin ketiga pasal nomor 5 ini sudah sesuai akad. Poin keempat juga sudah sesuai. Poin ke-567 terkait dengan proses legalnya juga sudah sesuai. Nah, lanjut ke pasal 6. Untuk poin pertama itu sudah sesuai. Untuk poin kedua pada redaksi pembayaran secara tunai sesuai nilai kesepakatan harga jual seperti yang dituangkan di awal perjanjian dianggap bermasalah. Karena di pasal 3 disebutkan bahwasanya pembayaran dicicil. Di pasal ini dijelaskan pembayaran tunai tetapi tidak dijelaskan kapan diberlakunya. Jadi tadi di pasal 3 itu ada kata-kata bahwasanya pembayaran itu dicicil, berarti itu harus diganti. Dan di pasal 6 ini itu tinggal ditambahkan lagi disebutkan kapan pembayaran dilakukan. Pada poin ketiga itu sudah sesuai. Pada poin keempat harus dipastikan kembali bahwa prosedur ini tidak bertentangan dengan hak-hak syariah pembeli dan juga tidak boleh mengurangi hak pembeli. Nah, poin kelima ini terkait menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan itu termasuk dari setelah akad, pasca akad gitu. Jadi tidak usah dijelaskan di sini, nggak apa-apa. Nah, untuk pasal 7 besaran nominal denda 1 juta ini berpotensi melanggar prinsip keadilan gitu. Redaksinya bisa diubah menjadi takwid dikenakan sesuai besarnya kerugian yang dapat dibuktikan. Itu sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004 mengenai takwid atau ganti rugi. Nah, lanjut penempatan dana takwid ke dana sosial ini juga sudah sesuai ya, karena tidak boleh menjadi keuntungan tambahan untuk perusahaan. Untuk pasal 8, penggantian dana darurat dengan surat pengakuan hutang bermasalah secara syariah pada frasa jika penjual tidak dapat menyediakan cash, maka dibuat surat pengakuan hutang. Nah, ini karena pembeli sudah menyerahkan uang di awal sebagai akad, bila penjual gagal menyerahkan barang, maka wajib mengembalikan dana secara tunai, tidak boleh diganti dengan surat hutang. Nah, pembelian sepihak oleh pembeli bisa dikenai kompensasi jika penjual telah menimbulkan biaya nyata. Potongan harus proporsional dan berdasarkan bukti pengeluaran. Tidak ditetapkan secara flat 4 juta, itu ada di poin bawah. Nah, itu 4 juta. Ini tidak boleh adanya sudah ditetapkan, itu dilarang tuh di Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004. Lalu pengembalian dana berdasarkan musyawarah dapat dan pembuktian sudah sesuai. Lalu di pasal 9 ini juga sudah sesuai, terdapat pengesahan dari DPS dan notaris. Lalu redaksi bahwasanya akad ini bersifat mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak itu juga sudah sesuai. Kaidah fikihnya juga sudah sesuai, akad menjadi hukum yang mengikat antara para pihak. Nah, untuk pasal 10 terkait force majeure. Nah, untuk poin pertama, nah ini bisa dimasukkan ke dalam definisi yang tadi, kejadian kahar atau force majeure adalah situasi bla bla bla. Ini bisa dimasukkan ke dalam definisi. Lalu penambahan perubahan narasi pasal 10. Nah, force majeure harus dapat dibuktikan secara objektif melalui dokumen resmi dari pihak yang berwenang. Jadi tidak tidak semata-mata dia bilang kalau perusahaannya itu dia tuh sedang force majeure gitu. Jadi harus ada dokumen resminya. Lalu dalam hal terjadi pembatalan akibat force majeure, maka penjual wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima dari pembeli secara tunai dan secepatnya. Lalu para pihak dapat menyepakati adendum perjanjian sebagai solusi dengan syarat tidak merugikan secara zalim salah satu pihak dan tetap dalam kerangka hukum syariah. Lalu pasal 11 terkait prosedur legal juga sudah sesuai, itu sudah masuk ke dalamnya ada legalitas, AJB, SHM, dan lain-lain. Lalu di pasal 12, nah ini ada
seharusnya menggunakan jalur hukum pengadilan agama saja karena kontrak ini menggunakan akad syariah yaitu akad salam. Jadi nggak usah ke pengadilan negeri. Terus bisa menyebutkan peran DPS, Basarnas atau pengadilan agama. Jadi di sini belum dia langsung ke pengadilan gitu. Tapi bisa ditambahkan juga menyebutkan peran DPS, Basarnas dan lain-lain. Nah, untuk pasal 13 terkait lain-lain juga sudah sesuai. Ini terkait dengan adendum. Bahwasanya adendum ini merupakan tambahan perjanjian bukan mengganti semua isi dari perjanjian bawahnya. Nah, untuk tanda tangan itu juga bisa ditambah dari pihak saksi atau dari DPS atau Basarnas. Sudah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai akad salam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Aisyah. Selanjutnya adalah pemaparan analisis akad mudharabah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Kita mulai dari halaman pertama. Halaman ini berisi 3 bagian utama, kepala kontrak, komparisi, dan premis. Pada kepala kontrak, kita melihat tanggal penandatanganan akad adalah Kamis 11 April 2025. Tanggal ini sangat krusial. Kemudian di bagian komparisi, kita menemukan cacat formil fatal yang pertama. Bank diwakili oleh Bapak Amir Kusanov berdasarkan surat kuasa direksi nomor 94 yang bertanggal pada 26 Juli 2025. Ini adalah sebuah kemustahilan hukum. Akad ditandatangani pada bulan April, tetapi dasar kewenangannya baru akan ada pada bulan Juli. Ini berarti pada akad yang dibuat Bapak Amir Kusanov tidak memiliki kewenangan yang sah, yang berpotensi membuat akad ini batal demi hukum. Selain itu, ada kesalahan ketik minor pada Akta nomor 4410 tanggal 20 Mei tanggal 2018 yang menunjukkan kurangnya ketelitian. Selanjutnya pada bagian premis poin pertama muncul cacat formil yang kedua. Disebutkan bahwa akad ini dibuat berdasarkan surat permohonan nasabah tanggal 12 April 2025. Lagi-lagi ini tidak logis. Akad pada tanggal 11 April tidak mungkin dibuat untuk merespon permohonan tanggal 12 April. Kesimpulannya, dari halaman pertama saja, kita sudah menemukan 2 kesalahan kronologis fundamental yang mengancam keabsahan seluruh perjanjian. Selanjutnya, di halaman kedua, halaman ini melanjutkan bagian premis dan memulai pasal 1 tentang definisi dari ayat 1 sampai 8. Pasal definisi seharusnya menjadi sumber kejelasan, namun di sini justru menjadi sumber masalah. Pertama, pada ayat 3 dan 4, akad ini mendefinisikan 2 skema bagi hasil yang berbeda dan berpotensi tumpang tindih. Yang pertama, bagi hasil atau net revenue sharing dan bagi untung, profit sharing. Ini menciptakan ambiguitas fundamental mengenai metode perhitungan yang akan digunakan. Kedua, definisi bagi hasil pada ayat 3. Itu sendiri keliru, karena dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Definisi ini tidak lazim menciptakan ketidakpastian atau horor dan bertentangan dengan konsep revenue sharing pada umumnya. Ketiga, pada ayat 6, definisi cedera janji adalah contoh definisi sirkular. Ayat itu merujuk ke pasal 8 tanpa menjelaskan apa arti dari cedera janji itu sendiri. Di halaman ini kita melihat bagaimana fondasi terminologi akad dibangun di atas kebingungan dan kekeliruan. Selanjutnya di bagian halaman ketiga, kita melihat kelanjutan dari pasal 1 tentang definisi ayat 9 sampai ayat 18. Halaman ini melengkapi daftar istilah teknis yang digunakan dalam akad, seperti masa pencairan modal, mudharabah, dan nisbah. Meskipun definisi-definisi ini tampak standar, kecacatan fundamental pada definisi-definisi kunci di halaman sebelumnya, terutama terkait skema bagi hasil, tetap menjadi masalah utama yang tidak terselesaikan. Selanjutnya di halaman 4, halaman ini berisi pasal 2 tentang jumlah dan jangka waktu pembiayaan, serta pasal 3 yang mengatur syarat-syarat realisasi pembiayaan. Pasal 2 menetapkan bahwa nilai pembiayaan adalah sebesar 80 juta dengan jangka waktu 12 bulan.
Pasal 3 merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah sebelum dana dicairkan, seperti menyerahkan dokumen, menandatangani akad, dan melunasi biaya-biaya terkait. Secara umum, pasal-pasal di halaman ini berisi klausul mekanis standar, namun pelaksanaan dari semua ini bergantung pada keabsahan akad, yang seperti telah kita lihat sudah cacat sejak halaman pertama. Kemudian di halaman kelima, halaman yang paling krusial dari segi substansi syariah. Halaman ini berisi kelanjutan pasal 3 dan pasal 4 tentang pembagian hasil usaha. Kita fokus pada pasal 4 ayat pertama. Klausul ini menyatakan nisbah adalah 50/50 atau sebesar 30 juta. Ini adalah pelanggaran prinsip syariah yang paling berat dalam akad ini. Pertama, ini adalah riba karena pencantuman nominal tetap 30 juta adalah bentuk jaminan keuntungan atau guaranteed return yang dilarang dalam fikih muamalah karena mengubah esensi akad dari bagi hasil menjadi pinjaman berbunga. Kedua, ini adalah gharar. Penggunaan kata atau menciptakan ketidakpastian fatal mengenai metode perhitungan yang berlaku, membuat klausul ini cacat dan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya kita ke halaman 6, 7, 8, 9, dan 10. Halaman 6 sampai 10 berisi pasal-pasal operasional. Pada halaman 6, pasal 5 mengatur tentang mekanisme pembayaran kembali. Pada halaman 7, pasal 6 mengatur tentang biaya potongan dan pajak. Pada halaman 8, pasal 7 berisi larangan bagi nasabah selama pembiayaan. Pasal-pasal ini relatif standar, namun masalah muncul lagi di halaman 9 dan 10, yang berisi pasal 8 tentang peristiwa cedera janji. Masalahnya adalah penggunaan klausul yang terlalu subjektif. Misalkan pada ayat 1 kita lihat, apabila keadaan keuangan nasabah tidak cukup, dan ayat 8 di halaman 10 terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat bank. Jadi kan subjektif sekali teman-teman. Klausul berbasis pendapat sepihak seperti ini sangat lemah di mata hukum dan berisiko dibatalkan oleh hakim karena dianggap tidak adil. Lanjut ke halaman 11. Pada halaman 11 di pasal 9 kita menemukan bahasa hukum yang lemah. Ayat 1 menggunakan istilah dianjurkan. Padahal kontrak hukum seharusnya tegas menetapkan hak dan kewajiban. Terdapat juga salah ketik terjadi. Jadi double. Pada halaman 12 berisi pasal 11 tentang pernyataan dan jaminan nasabah yang isinya cukup standar. Namun pada halaman 13 kita menemukan dua masalah besar. Yang pertama, di pasal 12 ayat 2 tentang referensi silang ini salah fatal. Klausul ini merujuk pada pasal 20 ayat 1. Padahal tidak ada pasal 20 dalam akad ini. Ini adalah bukti nyata praktik copy paste yang ceroboh membuat ayat ini tidak dapat terlaksana. Kedua, di pasal 13 ayat 3, klausul perjanjian sengketa ambigu karena menggunakan kata atau diselesaikan melalui pengadilan agama atau LAPS SJK. Ini memicu perdebatan prosedural awal mengenai forum mana yang berwenang. Selanjutnya halaman 14 dan 15. Pada halaman 14, judul pasal 14 adalah pengawasan dan pemeriksaan, tetapi isinya hanya mengatur alamat korespondensi. Judul dan isi sama sekali tidak cocok. Pada halaman 15, kekacauan penomoran terjadi sangat jelas. Urutan pasal melompat dari pasal 14 ke pasal 16, lalu ke pasal 17, lalu ke pasal 16 lagi. Jadi tidak ada pasal nomor 15 sama sekali. Ini menunjukkan akad disusun dengan sangat tidak profesional. Kemudian di pasal 16, halaman 16, yaitu bagian penutup. Pertama, bagian penutup ini adalah salah karena diberi label sebagai pasal 16. Padahal menurut saya sendiri, penutup adalah bagian struktural, bukan bagian pasal bernomor. Kedua, pada pernyataan ayat 2 yang berbunyi akad pembiayaan mudharabah ini telah sesuai dengan otoritas jasa keuangan adalah sebuah mispresentasi yang berbahaya. Mengingat banyaknya cacat fatal baik secara hukum syariah maupun struktural yang telah kita temukan. Klaim kepatuhan ini jelas tidak benar dan sangat berisiko bagi bank. Maka kesimpulan dari saya, akad ini secara formal tidak sah, secara material tidak sesuai dengan syariah, secara operasional pun tidak dapat dilaksanakan karena definisi ambigu, penomoran kacau, dan
referensi yang salah membuat akad ini tidak dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya tentang analisa akad mudharabah juga yang akan disampaikan oleh Saudara Deka. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang akad pembayaran mudharabah. Yang pertama, di sini ada untuk tulisan judul sudah sesuai dan juga penomoran administrasi. Lalu di sini ada kesalahan di tanggal, yaitu ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan April 2025, sedangkan nasabah baru mengajukan permohonan pada tanggal 12 April 2025, yang mana itu sangat fatal sekali perihal kesalahan nomor tanggal permohonan. Lalu di sini ada pada tanggal 30 Mei 2020, ini di sini ada tidak ada pembuatan jam akadnya atau di mana akad ini dibuat. Semestinya ini ada walaupun ada tulisan di hadapan notaris. Tapi notaris ini tidak tidak memberikan kejelasan perihal dia keluarga negaraan mana, lalu juga di hadapan disaksikan oleh siapa. Nah, itu kan semestinya ditulis juga. Lalu setelah itu boleh dilanjut di pasal 1. Kita lanjut di pasal 1, ya ini sebenarnya sudah sesuai, tapi di sini ada banyak, menurut saya ini ada banyak istilah yang tidak tersebutkan, kayak agunan, lalu juga di sini tidak menjelaskan secara rinci, hanya sekedar penyebutan saja, tidak mengartikulasikannya dengan definisi yang ada pada pasal. Lalu lanjut ke nomor 9 sampai 19, iya betul. Di sini pun sebenarnya juga sama. Tetapi di sini ada hal yang semestinya ini pembiayaan mudharabah ini diaturnya ini seperti apa. Maksudnya itu artikulasi dari mudharabah ini dalam bahasa Indonesia yang semestinya itu seperti apa, lalu pada pasalnya juga seperti apa. Lalu lanjut ke pasal 2. Pasal 2. Pasal 2 sudah sesuai. Lalu pasal 3 juga sudah sesuai. Lalu pasal 4 dalam pembagian hasil usaha, di sini ada ketidakjelasan bahwasannya masing-masing pihak adalah 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank, didasarkan pada prinsip net revenue sharing atau sebesar 30 sekian. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dicantumkan karena bicara tentang bisnis ini sangat subjektif sekali dan mudharabah tidak mengenal itu. Lalu juga dalam klausul setiap periode dan setiap tanggal disepakati juga tidak ada. Di sini semestinya sudah ada tanggalnya, tanggal berapa, tapi di sini tidak ada. Lalu di poin nomor 5, ini di sini juga belum tertulis tanggalnya tanggal berapa. Boleh lanjut ke pasal 5. Dalam pasal 5 ini, boleh lanjut ke pasal 5. Dalam pasal 5 ini harusnya ada klausul yang menyatakan pengecualian apabila terjadi kerugian yang sah. Jadi tidak serta-merta membiarkan pembayaran ini secara full gitu. Ini dalam pasal 5 poin nomor 2. Lalu selanjutnya dalam pasal 5 poin 6, boleh ke bawah. Untuk
di dalam frasa untuk kelebihan pembayaran di sini semestinya harusnya ada tambahan klausul jika tidak karena unsur penipuan, kehilafan atau nasabah seperti halnya pada pasal 1321 KUH Per. Lalu pasal 6 dalam poin nomor 6 boleh. Di sini membayar takzir di sini dari awal tidak dijelaskan takzir itu seperti apa. Lalu di sini pun tidak dijelaskan takzirnya ini bagaimana mekanismenya. Lalu poin nomor 7 yaitu penambahan klausul penjelasan bahwa takzir digunakan untuk biaya real bukan laba. Ini semestinya pembayaran itu disebutkan untuk biaya real atau laba. Jadi jelas karena kontrak tidak mengenal ketidakjelasannya. Pasal 7 boleh, poin nomor 5. Poin nomor 5 di sini penambahan semestinya dalam poin nomor 5 ini semestinya ada frasa penambahan klausul mekanisme musyawarah jika perlu izin merger. Jadi tidak serta-merta hanya sekedar ingin merger, harus ada persetujuan kedua belah pihak. Lalu pasal 8 ini sudah sesuai. Lanjut ke pasal 9. Nah, di sini ada kata atau ini sebenarnya ataunya ini untuk apa? Kewajiban kepada bank berdasarkan akar ini ataunya maksud atau ini apa nih tidak dijelaskan. Lalu pasal 10 force major sini sudah jelas. Pasal 11 sudah sesuai. Lalu pasal 12 di sini sudah sesuai. Lanjut ke pasal 13. 13 poin nomor 3. Nah, ini di sini ada ketimpangan perihal penyelesaiannya melalui pengadilan agama atau LAPSJK. Ini sebenarnya tidak boleh ada dua, semestinya satu saja. Dan kalau misalkan ingin di pengadilan, semestinya idealnya memprioritaskan dulu ke Basarnas. Setelah itu baru ke pengadilan, jikalau ada bukti-bukti baru. Lalu untuk pengawasan dan pemeriksaan di sini tidak ada klausul perihal pengawasan. Ini hanya dan pemeriksaan ini tidak koheren sekali karena isinya ini hanya alamat-alamat saja. Lalu selanjutnya di pasal 15 di sini tidak ada. Ini langsung ke pasal 16. Mungkin salahnya di itu saja, sisanya sudah sesuai. Lalu pasal 17 juga ini semestinya juga lain-lain. Ini dijelaskan lagi lebih panjang, tidak sependek ini. Lalu pasal 18 mestinya ini, tapi di sini sepertinya salah pengetikan. Pasal 16 ini juga sudah sesuai. Mungkin terakhir di sini semestinya ada juga tanda tangan dari masing-masing pihak. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Nawal Salsabila. Saudara Abel dulu. Gimana Nawal? Apakah aman? Oke, silakan. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Yang pertama kita akan bahas unsur formilnya terlebih dahulu. Kontrak telah memuat seluruh unsur formil. Sudah ada kepala kontrak, identitas para pihak, premis, definisi, isi pokok, dan penutup. Namun ditemukan kejanggalan administratif dalam kepala kontrak, yaitu tanggal surat kuasa direksi adalah 26 Juli 2025.
Sedangkan tanggal akad ditandatangani adalah 11 April 2025. Ini menimbulkan masalah hukum karena seseorang yang belum diberikan kuasa pada saat akad dibuat tidak sah bertindak mewakili pihak. Kuasa tidak berlaku surut kecuali dinyatakan secara eksplisit, maka secara formil akad ini berpotensi cacat hukum. Selanjutnya, identitas pihak atau komparisi, premis, dan struktur pokok sudah sah dan lengkap, serta penutup disusun rapi bermaterai cukup. Namun pada bagian definisi ditemukan ketimpangan, terutama pada pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa pembukuan bank dianggap sebagai bukti yang sah dan mengikat. Ini berbahaya dalam syirkah karena menimbulkan dominasi dan mengabaikan prinsip keadilan. Kita lanjut ke unsur materialnya dari pasal 1. Nah, di pasal 1 ini ada definisi. Definisi istilah dalam akad ini cukup lengkap, namun seperti yang tadi sudah disampaikan tuh di pasal 1 angka 9 itu menyebut bahwa pembukuan bank adalah bukti yang sah dan mengikat. Dalam akad musyarakah hal ini tidak sejalan dengan prinsip syirkah karena pembukuan seharusnya dilakukan dengan secara transparan dan dapat diakses oleh kedua belah pihak, bukan hanya oleh bank saja. Lanjut ke pasal 2, hak dan kewajiban para pihak. Bank dan nasabah disebut sebagai musyarik yang setara. Namun karena nasabah juga ditunjuk sebagai pengelola, maka tanggung jawab dan pengawasannya harus ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Jika tidak, akan berpotensi menyerupai akad mudharabah. Lanjut ke pasal 3, modal dan penggunaan. Dalam kontrak tertulis bahwa bank menyetorkan modal sebesar 100 juta rupiah dan nasabah sebesar 80 juta rupiah. Namun kontrak juga menyebut bahwa kontribusi bank adalah 30% dan nasabah 70%. Disinilah letak ketidaksesuaian yang serius. Jika dihitung berdasarkan angka nominal, total modal adalah 180 juta. Maka seharusnya porsi bank itu sekitar 55%. Dan nasabah 44%. Namun yang tertulis justru sebaliknya, bank hanya disebut menyetor 30% dari total. Padahal nilai nominalnya lebih besar daripada nasabah. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan redaksional atau logika matematis dalam penyusunan kontrak. Kesalahan seperti ini bisa menimbulkan ambiguitas hukum, terutama dalam perhitungan nisbah bagi hasil atau tanggungan kerugian. Dalam akad musyarakah, proporsi modal harus jelas dan konsisten dengan nominal yang disepakati, karena hal ini menjadi dasar keadilan dalam pembagian hak dan tanggung jawab. Maka kontrak ini perlu direvisi agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun potensi sengketa di kemudian hari. Lanjut ke pasal 4, jangka waktu pembiayaan. Pembiayaannya berlangsung selama 10 bulan. Sudah sesuai prinsip kepastian hukum dan layak diterapkan dalam usaha skala menengah. Nah, lanjut ke pasal 5. Ada syarat pencairan. Syarat administratif dan dokumen agunan harus diserahkan terlebih dahulu. Sudah sesuai prinsip kehati-hatian perbankan syariah dan tidak menimbulkan keberatan secara syar'i. Pasal 6, nisbah bagi hasil. Nisbah ditetapkan 65% untuk nasabah dan 30% untuk bank, dan 5%-nya lagi untuk administrasi. Namun tidak dijelaskan untuk siapa dan untuk apa bagian 5% ini. Jika masuk ke bank tanpa adanya layanan yang jelas sebagai imbalannya, maka berpotensi mengandung goror atau bahkan riba karena tidak ada iwat atau imbalan yang sah. Lanjut ke pasal 7, penunjukan nasabah sebagai pengelola. Nasabah bertindak sebagai pengelola penuh, namun dibatasi untuk keputusan strategis seperti menjaminkan atau menjual aset syirkah. Sudah sesuai, tapi perlu pengawasan ketat untuk menjaga amanah dan mencegah pergeseran fungsi menjadi seperti akad mudharabah. Pasal 8, pengembalian modal. Nasabah wajib mengembalikan modal bank. Namun disebutkan bahwa bila pelunasan dilakukan lebih awal, kewajiban bagi hasil otomatis gugur. Ini tidak sesuai syariah karena selama usaha menghasilkan keuntungan, bank tetap berhak atas porsi nisbah yang sudah disepakati, meskipun pelunasan dilakukan lebih cepat. Pasal 9, denda atau ta'wid.
Denda keterlambatan sebesar 10% dari jumlah yang tertunda. Ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 yang menyatakan takwid hanya boleh dikenakan sebesar kerugian real, bukan dalam bentuk hukuman atau persentase tetap. Misalnya keterlambatan 10 juta didenda 1 juta tanpa dasar biaya, maka itu tergolong riba. Pasal 10 pajak. Pajak ditanggung bersama sesuai kesepakatan, sudah umum, tapi perlu dijabarkan secara lebih rinci lagi porsi pajak masing-masing pihak agar tidak timbul konflik di kemudian hari. Pasal 11 agunan. Nasabah wajib menyediakan agunan dan bisa diminta tambahan. Ini tidak sesuai dengan prinsip musyarakah karena bank bukan pemberi jaminan tetapi mitra. Mewajibkan agunan menjadikan akad ini menyerupai akad murabahah atau kredit konvensional. Lanjut ke pasal 12, asuransi. Asuransi ditanggung bersama dan diatur melalui perusahaan syariah. Sudah sesuai syariat dan perlu dipastikan perusahaannya apakah sudah terdaftar di OJK Syariah. Pasal 13, pernyataan dan jaminan nasabah. Pasal ini berisi komitmen, integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan nasabah. Sudah tepat dan memperkuat prinsip amanah dalam pengelolaan syirkah. Pasal 14, pembatasan tindakan nasabah. Beberapa larangan seperti merger, perubahan susunan pengurus, hanya relevan untuk badan hukum. Jika nasabah adalah perorangan, pasal ini perlu disesuaikan lagi. Selanjutnya pasal 15, kuasa irrevocable. Nasabah memberikan kuasa tidak dapat dicabut kepada bank untuk mendebit rekening. Ini berbahaya karena menimbulkan dominasi bank dan melemahkan posisi nasabah. Dalam syirkah, kuasa harus bersifat terbatas dan proporsional. Pasal 16, cedera janji. Cukup lengkap dan memuat berbagai bentuk prestasi mulai dari pilot, gagal bayar, hingga penipuan. Sudah sesuai dengan prinsip hukum perdata dan hukum syariah. Pasal 17, akibat cedera janji. Bank diberikan hak untuk melakukan somasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Hal ini positif karena mengedepankan prinsip musyawarah. Lalu pasal 18, force majeure. Pasal ini diatur dengan baik, termasuk kewajiban melapor dalam 14 hari. Sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan standar syariah. Lanjut ke pasal 19, pengawasan. Bank berhak melakukan audit, dan ini sudah sesuai dengan dan penting untuk menjaga transparansi dana syirkah. Pasal 20, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam kontrak ini menggunakan musyawarah atau lewat Basarnas dan pengadilan agama. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pasal 21, surat menyurat. Mengatur prosedur dan alamat korespondensi. Sudah sesuai prinsip legalitas dan administrasi kontrak. Pasal 22, adendum. Memungkinkan perubahan klausul melalui kesepakatan bersama. Pasal ini juga sudah tepat sebagai bentuk fleksibilitas akad. Pasal 23, lampiran. Lampiran dianggap satu kesatuan dengan akad, sudah sesuai dengan hukum kontrak. Pasal 24, penutup. Kontrak ditandatangani bermateri cukup dan dibuat rangkap 2, sah dan mengikat secara hukum. Kesimpulan akhirnya, berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa akad ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip musyarakah. Banyak pasal yang menunjukkan penyimpangan dari esensi syirkah, yaitu kemitraan yang setara, tanpa dominasi atau beban berlebih pada salah satu pihak. Klausul yang perlu direvisi meliputi yang pertama, denda tetap di pasal 9, kedua, kewajiban agunan di pasal 11, ketiga, kuasa irrevocable di pasal 15, 4, pembukuan bank sepihak di pasal 1 angka 9, kelima, penghapusan hak bagi hasil di pasal 8, keenam, biaya administrasi tidak jelas di pasal 6, dan ketidaksesuaian presentasi modal di pasal 3. Dengan revisi di atas pasal-pasal tersebut, akad ini akan lebih sah dan adil menurut konstitusi syariah dan prinsip keuangan Islam. Demikian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik.
Selanjutnya analisa akad mudharabah yang akan disampaikan oleh Saudara Izul Islam. Baik, untuk analisis selanjutnya yaitu analisis tentang akad pembiayaan mudharabah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pada kontrak ini terdapat cacat formil dan cacat material serta cacat struktural dalam penyusunan akad. Langsung saja di dalam kontrak ini saya menemukan beberapa ketidaksesuaian. Yang pertama pada pasal 1 ayat 3 dan 4, yaitu yang mana bunyinya penggunaan istilah bagi hasil dan bagi untung bisa membingungkan karena tidak sesuai dengan prinsip mudharabah, di mana keuntungan dibagi dari laba bersih usaha setelah dikurangi biaya operasional. Dan terdapat ketidaksesuaian juga dalam fatwa DSN MUI nomor 15, keuntungan dalam mudharabah harus dibagi dari laba bersih usaha bukan dari pendapat bruto. Mungkin di dalam kontrak ini bisa diganti dengan ubah definisi menjadi bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang diperoleh dari laba bersih usaha setelah dikurangi semua biaya operasional. Dan hapus istilah bagi untung atau jelaskan secara jelas bahwa ini hanya dari sebagian proses akumulasi pendapatan sebelum perhitungan keuntungan. Dan lalu saya menemukan ketidaksesuaian dalam pasal 2, itu syarat realisasi dan pembiayaan. Di dalam kontrak ini tidak ada catatan waktu maksimal untuk melunasi biaya atau membuka rekening yang dapat menyebabkan ketidakpastian, dan biaya-biaya yang dimaksud harus dicantumkan secara eksplisit dalam lampiran atau surat persetujuan prinsip. Mungkin bisa diubah dengan syarat-syarat realistis yang jelas, termasuk pembukaan rekening dan kewajiban melunasi biaya, dan ketentuan mengenai daftar hitam OJK sesuai regulasi perbankan syariah. Lalu di dalam pasal 4 ayat 1 saya juga tidak menemukan cacat di sini yang bunyinya tidak sesuai prinsip proporsionalitas, nilai nominal 30 juta bertentangan dengan prinsip pembagian proporsional dalam mudharabah, di mana keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 50-50 atau 50-50. Dan terdapat juga dalam kontrak ini penetapan nilai nominal dapat mengurangi fleksibilitas dan potensi kerugian jika usaha tidak menghasilkan laba. Mungkin bisa ketidaksesuaian ini bisa diganti dengan hapus ketentuan nilai nominal 30 juta dan pastikan pembagian keuntungannya hanya berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 50-50 tanpa tambahan nilai tetap. Lalu pada pasal 5 ayat 2 dalam kontrak ini itu dalam mudharabah keuntungan hanya dapat dibagikan jika usaha berhasil menghasilkan laba. Jika usaha tidak menghasilkan laba, maka tidak ada keuntungan yang dapat dibagikan. Mungkin ini bisa diganti dengan tambahan ketentuan bahwa pelunasan awal hanya dapat dilakukan jika usaha sudah menghasilkan laba. Dan terdapat juga ketidaksesuaian pada ketentuan ini memberikan kekuasaan monopoli kepada bank untuk menentukan apakah nasabah boleh melunasi kewajiban lebih awal meskipun usaha belum menghasilkan laba. Mungkin bisa diganti dengan jelaskan bahwa pelunasan awal tidak akan mengikat bank jika usaha belum mencapai titik impas atau break even. Lalu pada pasal 6 ayat 1 tidak transparan. Menggunakan istilah biaya real tanpa penjelasan rinci dapat menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah. Dan terdapat juga ketidaksesuaian pada potensi riba. Jika biaya administrasi tidak sesuai dengan biaya real atau actual cost, hal ini dapat dianggap sebagai riba tersembunyi. Mungkin bisa diganti dengan jelaskan secara rinci biaya administrasi termasuk komponen-komponennya, misalnya biaya operasional, biaya manajemen, dan lain-lain. Dan juga pastikan biaya tersebut sesuai dengan biaya real atau actual cost dan tidak melebihi standar industri. Lalu pada pasal 6 ayat 6 dan 8, ketidakjelasan alokasi dana takzir tanpa ketentuan eksplisit
dana takzir dapat digunakan untuk kepentingan bank yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas syariah. Mungkin bisa diganti dengan tambahkan ketentuan eksplisit bahwa dana takzir akan dialokasikan untuk tujuan non-profit seperti donasi sosial, dicatat secara transparan dan dilaporkan kepada nasabah. Lanjut pada pasal 7 ayat 1 sampai dengan 7, mungkin saya menemukan ketidaksesuaian pada kontrak ini yang restriktif terlalu tinggi, mungkin larangan-larangan ini terlalu restriktif dan tidak memberikan fleksibilitas bagi nasabah. Dan mungkin pada pasal ini terlalu kontradiktif dengan prinsip mudharabah. Bank sebagai sohibul mal tidak memiliki hak anti intervensi langsung terhadap operasi bisnis nasabah kecuali jika ada pelanggaran serius. Mungkin bisa disesuaikan dengan batasi larangan-larangan agar lebih fleksibel, misalnya dengan pengecualian jika mendapat izin tertulis dari bank, dan juga jelaskan bahwa larangan-larangan ini hanya berlaku jika nasabah melanggar prinsip dasar akad mudharabah. Lalu pada pasal 9 ayat 1, ketidaksesuaian prinsip syariah, penjelasan sengketa hanya melalui pengadilan agama atau LAPS SJK tanpa menyebutkan Basarnas sebagai opsi alternatif. Dan kekurangan fleksibilitas, harus adopsi penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, terutama untuk masalah-masalah kecil. Mungkin bisa ditambahkan Basarnas sebagai lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa, dan jelaskan juga bahwa musyawarah harus dilakukan secara formal sebelum langkah-langkah hukum lebih lanjut. Lanjut pada pasal 13 ayat 3. Di sini tidak ada penjelasan Basarnas juga sebagai arbitrase syariah, dan harus ada ketentuan lebih rinci mengenai prosedur musyawarah. Mungkin penyelesaian melalui musyawarah dan pengadilan agama sesuai prinsip syariah, dan inklusi LAPS SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Itu yang terakhir pada pasal 16, tidak ada ketentuan terformat atau penyusunan mekanisme penuncuan adendum. Mungkin bisa ditambahkan ketentuan adendum sesuai praktik bisnis syariah. Kesimpulan dari hasil analisis ini, mungkin saya menemukan pembiayaan akad mudharabah telah dianalisis mengandung kelemahan mendasar baik secara formil maupun material. Mungkin dari sisi formil, kesalahan kronologis dalam penggunaan istilah yang tidak baku, serta struktur akad yang kacau menunjukkan lemahnya aspek administratif dan penyusunan dokumen hukum. Mungkin hal ini menjadikan akad berpotensi batal demi hukum. Dan dari sisi material, mungkin keberadaan klausul pembagian hasil dalam nominal tetap, kewajiban pengembalian modal tanpa mempertimbangkan risiko usaha, serta pengelolaan dana takzir yang tidak transparan menjadikan akad ini tidak sah menurut prinsip syariah dan bertentangan dengan esensi akad mudharabah. Oleh karena itu, akad ini secara keseluruhan tidak layak digunakan dalam transaksi real dan membutuhkan revisi sebagian, baik dari aspek hukum positif maupun prinsip perbankan. Semoga analisis ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak penyusun akad dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin tadi analisa dan laporan hasil analisa dari kelompok kami, kelompok 4. Ada 2 lagi anggota kami yang tidak memungkinkan untuk meet bersama, yang nantinya akan kami gabung dalam video. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Abdul Aziz Hakim dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil analisa kontrak akad salam dari kelompok 4 Hukum Kontrak Bisnis Syariah kelas 6B. Tujuan analisa kontrak akad salam yang pertama, untuk mengevaluasi kesesuaian kontrak dengan kaidah hukum dan syariah. Yang kedua, memahami struktur akta dalam kontrak pembiayaan akad salam. Yang ketiga, menganalisis aspek substansi akad salam berdasarkan regulasi dan fatwa DSN MUI. Yang keempat, mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memberikan solusi perlindungan konsumen. Baik, bagian pertama hasil dari analisis itu struktur akta. Dalam kontrak telah dituliskan pada bagian awal akta judul akta yaitu akad pembiayaan salam, dan di bawahnya terdapat nomor akta nomor 12 garis miring salam garis miring XYZ garis miring PI garis miring 2025. Di dalam kontrak telah dituliskan waktu pembuatan akta, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2025. Namun tidak terdapat jam pembuatan akta. Seharusnya mencantumkan jam pembuatan akta. Dan juga di dalam kontrak tidak dituliskan atau tidak dicantumkan informasi notaris pembuat kontrak. Hanya ada nama notaris pada pendirian PT Bank XYZ Syariah. Selanjutnya pada bagian badan akta. Di dalam kontrak telah dituliskan para pihak, yaitu penjual dan pembeli. Namun dalam kontrak tidak dituliskan secara detail informasi dari para pihak, seperti tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, serta profesi dari para pihak. Selanjutnya telah dituliskan kedudukan para pihak di dalam kontrak. Dan juga isi akta, yaitu kebutuhan pembeli akan kafling tanah dan persetujuan penjual untuk menyediakannya. Selanjutnya ada bagian penutup akta. Di bagian ini telah dituliskan demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya. Itu merupakan kalimat penutup di dalam kontrak. Selanjutnya di dalam kontrak terdapat bagian penandatanganan. Namun hanya terdapat nama dan kedudukan penandatanganan. Tidak ada tempat penandatanganan dan penerjemahan akta. Pada bagian saksi, tidak disebutkan informasi tentang saksi pengenal maupun saksi akta. Di dalam kontrak telah dituliskan klausul mengenai adendum atau perjanjian tambahan. Selanjutnya kita lihat dari struktur akad syariah bagian pembukaan. Di dalam kontrak terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, namun tidak ada terjemahan
dan itu tidak sesuai dengan kaidah dari akad salam. Selanjutnya, tidak terdapat ayat Al-Quran dan hadis. Di bagian pembukaan kontrak terdapat judul akad, yaitu akad pembiayaan salam. Pada bagian kepala akad tidak ada dituliskan jam pembuatan, notaris, dan identitas para pihak. Di dalam kontrak dituliskan adanya dasar diadakan akad atau premis. Dan bagian dasar hukum dituliskan di dalam kontrak, yaitu perjanjian salam dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN MUI. Struktur akad syariah bagian isi atau materi. Di dalam kontrak terdapat klausul definisi, yaitu berisi definisi-definisi dari ba'i salam, syariah, masa, dan hari kerja. Selanjutnya dituliskan klausul akad yang berisi data objek dan juga harga dari barang atau objek. Selanjutnya di dalam kontrak dituliskan klausul kewajiban dari para pihak, tetapi tidak dituliskan klausul hak dari kedua pihak. Seharusnya mencantumkan klausul hak dan kewajiban kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. Di dalam kontrak terdapat klausul sanksi atau denda pasal 7 yang menyebutkan ta'wid sebesar 1 juta untuk cedera janji. Tetapi klausul tersebut terdapat kekeliruan. Seharusnya dituliskan ta'zir untuk denda sosial. Besaran ta'zir tidak boleh dicantumkan dalam kontrak. Selanjutnya kita lihat dari aspek substansi akad, definisi, dan rukun. Di dalam kontrak telah dituliskan dari definisi akad salam. Dari pendapat fatwa DSN MUI dan POJK. Di dalam kontrak dituliskan jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu atau spek tertentu dalam tanggungan penjual. Kontrak penulisan itu tidak sesuai karena deskripsi barang dengan kriteria tertentu lebih tertuju pada akad istisna. Selanjutnya di dalam kontrak tidak disebutkan dengan rinci rukun dan syarat untuk pembayaran dan lain-lainnya. Aspek substansi akad dari objek dan denda. Di dalam kontrak telah dituliskan dalam pasal 3 dan 4, yaitu data objek dan estimasi serah terima yang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Di bagian denda, di dalam kontrak disebutkan dalam pasal 7 yang dituliskan ta'wid sebesar 1 juta. Namun lagi-lagi itu adalah sebuah kekeliruan. Seharusnya berupa ta'zir untuk denda sosial, dan besaran ta'zir tidak boleh dicantumkan dalam kontrak. Resiko force majeure. Force majeure di dalam kontrak terdapat dalam pasal 10, yaitu
kejadian kahar atau force majeure adalah situasi luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah. Tapi definisi dari force majeure tersebut terlalu sempit. Seharusnya mencakup bencana alam, pandemi, huru-hara, kebakaran, dan fenomena tak terduga lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 kontrak itu sendiri. Kondisi terjadi huru-hara, bencana alam, kerusuhan massal yang disebutkan force majeure. Dilihat dari unsur perlindungan konsumen, bagian permasalahan dan solusi. Dari permasalahan 1 yaitu definisi salam pada pasal 2 ayat 1. Di dalam kontrak tertulis jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu atau spek tertentu. Permasalahannya itu frase ini lebih merujuk pada akad istisna, bukan akad salam yang tanpa kriteria spesifik. Solusinya, hilangkan frasa jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu atau spek tertentu. Selanjutnya, dalam cara pembayaran, pasal 3 ayat 2, di dalam kontrak tertulis angsuran 5 bulan, tetapi tidak merinci besaran angsuran per bulannya, yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang kejelasan alat bayar dan POJK tentang pemahaman biaya kepada konsumen. Seharusnya dicantumkan besaran angsuran per bulannya yang dituliskan dalam kontrak. Masih lanjutan dari permasalahan dan solusi dalam hak dan kewajiban. Di dalam kontrak hanya mencantumkan kewajiban kedua pihak yang tidak sesuai dari POJK yang mewajibkan penjelasan hak dan kewajiban secara detail. Seharusnya tambahkan klausul mengenai hak kedua belah pihak. Permasalahan keempat terdapat dalam denda pasal 7 ayat 1 dan 2. Di dalam kontrak menggunakan istilah ta'awid untuk denda 1 juta yang diperuntukkan untuk dana sosial. Permasalahannya yaitu ini lebih merujuk pada takzir, dan besaran ta'awid atau takzir tidak boleh dicantumkan di awal akad. Solusinya ganti istilah ta'wid menjadi ta'zir dan melengkapi ketentuan waktu pengenaan dendanya. Permasalahan yang kelima yaitu force majeure pasal 10 ayat 1. Di dalam kontrak dituliskan dibatasi pada situasi luar biasa yang dinyatakan pemerintah. Namun di dalam kontrak itu definisi force majeure terlalu sempit dan bertentangan dengan pasal lain dalam kontrak. Solusinya yaitu perluas definisi force majeure mencakup bencana alam, pandemi, huru-hara, kebakaran, dan lain-lain. Selanjutnya permasalahan pada penyelesaian masalah dalam pasal 12. Di dalam kontrak dituliskan setelah musyawarah dan DPS dapat ke BSK, pengadilan negeri, dan pengadilan agama atau syariah. Menurut fatwa DSN MUI, perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Basarnas. Jika musyawarah gagal, pengadilan yang berwenang untuk ekonomi syariah adalah pengadilan agama. Solusinya yaitu ganti DPS dengan Basarnas dan pastikan pengadilan agama sebagai yurisdiksi utama untuk ekonomi syariah. Yang terakhir, terdapat kesimpulan dari analisa kontrak akad salam ini.
Yang pertama, kontrak pembiayaan akad salam yang dianalisis memiliki beberapa ketidaksesuaian dengan struktur akta, prinsip syariah, dan aspek perlindungan konsumen. Pentingnya penyusunan kontrak yang komprehensif, jelas dan sesuai dengan fatwa DSN MUI serta regulasi terkait. Yang ketiga, diperlukan perbaikan pada identitas para pihak, kejelasan rukun dan syarat, penggunaan istilah denda, yaitu ta'wid atau takzir, definisi force major, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sekian dari saya atas penyampaian hasil analisa kontrak akad salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 1122-049000087. Berdasarkan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas HKBS 6B kelompok 4 dengan mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Jadi tujuan saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang hasil analisa saya terkait kontrak murabahah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi hasil analisis saya itu hanya menganalisis dua unsur, yaitu unsur formil serta unsur material. Nah, yang pertama itu ada unsur formil dari akad murabahah atau kontrak murabahah. Jadi unsur formil ini mengacu pada aspek legal atau aspek yang diperbolehkan administratif yang sangat wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian agar sah menurut hukum. Gitu. Jadi unsur formil ini kayak syarat sahnya gitu. Ada syarat sahnya yang benar-benar harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya tidak dipenuhi, perjanjian tersebut tidak menjadi sah gitu. Jadi tidak menjadi sah dalam hukum. Nah, yang pertama itu ada contohnya seperti identitas para pihak. Nah, di sini bahwasanya identitas para pihak dari hasil analisa saya pada kontrak murabahah tersebut itu yang pertama itu ada bank, ya PT Bank XYZ Syariah yang diwakili oleh Ahmad Fikri SEI berdasarkan surat kuasa dan ketetapan resmi. Dan yang kedua itu nasabah. Nah, nama nasabah di sini Fulan bin Salaman dengan alamat dan nik lengkap. Jadi bahwasanya identitas para pihak ini itu kedua pihak ini, yakni perwakilan resmi dari Bank XYZ Syariah dan nasabah individu telah disebutkan secara lengkap, yaitu memenuhi syarat subjek hukum yang cekap bertindak. Gitu. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu ada tanggal dan tempat penandatanganan. Nah, akad ditandatangani itu pada hari Kamis pada tanggal 11 April tahun 2025 di tempat yang tidak disebutkan secara eksplisit namun mengacu pada kantor cabang bank. Nah, tanggal pelaksanaan kontrak jelas disebutkan yang berarti memenuhi syarat formal waktu pembuatan akad. Nah, jadi akad di sini ditandatanganinya itu pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2025. Namun tempatnya tidak disebutkan, tetapi jika dipikir secara logika yang lebih mendekati bahwasanya akad tersebut ditandatangani pada kantor cabang bank. Nah, namun untuk tanggal pelaksanaan kontrak itu sangat jelas disebutkan pada akad atau kontrak murabahah yang setelah saya analisa gitu. Jadi itu memenuhi syarat formal waktu pembuatan akad. Gitu. Nah, yang ketiga itu ada bentuk tertulis dan bermaterai. Nah, dokumen ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dinyatakan bermaterai cukup dalam 2 rangkap asli. Kontrak ini disusun secara tertulis dan bermaterai sehingga sah sebagai bukti hukum. Nah, jadi bentuk tertulis dan bermaterai ini
Jadi dokumen tersebut tuh memenuhi syarat syarat sahnya gitu. Kontrak ini disusun secara tertulis dan juga bermaterai. Jadi kontrak ini sebagai syaratnya itu telah disusun secara tertulis dan juga bermaterai agar tidak salah satu dari konsumen itu yaitu membatalkan sebelah pihak sehingga sah sebagai bukti hukum. Nah, yang keempat itu ada tanda tangan para pihak. Terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak pada akhir akad. Nah, penandatanganan kontrak oleh pihak bank dan nasabah mengesahkan kesepakatan tersebut secara hukum. Nah, jadi kalau menurut saya, jadi di sini tuh tanda tangan para pihak tuh ada gitu, dua-duanya ada. Jadi tidak bisa dibilang tidak tidak goib gitu, bahwasanya nggak cuma sebelah pihak yang setuju, tapi ini kedua-duanya itu setuju dalam akad tersebut. Nah, jadi bahwasanya tanda tangan para pihak ini itu ada kedua-duanya penandatanganan kontrak oleh pihak bank maupun nasabah, dan keduanya mengesahkan kesepakatan tersebut secara hukum atau secara tertulis yang tadi itu. Nah, lanjut itu yang selanjutnya ada unsur material dari akad murabahah. Nah, unsur material ini mencakup isi ataupun substansi perjanjian yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itu ada terbagi, hasil analisis saya ya, itu ada terbagi 5. Yang pertama itu objek jual beli yang jelas. Nah, apa tuh objeknya? Objek akadnya itu adalah satu unit sepeda motor Honda Vario 160 model atau tipe CBS tahun 2025. Barang yang menjadi objek transaksi jelas, spesifik, dan tersedia sesuai dengan prinsip murabahah. Nah, jadi objek jual belinya ini di kontrak murabahah tersebut yang telah saya analisa itu jelas gitu, sesuai, tertulis, dan barangnya benar dengan apa yang tertulis dalam kontraknya gitu. Jadi kalau misalkan objek jual belinya tidak jelas, itu sudah melanggar hukum. Jadi bahwasanya bisa dibilang kontrak tersebut batal gitu. Nah, dan untuk yang kedua itu harga beli atau ini harga beli, margin, dan harga jual. Nah, harga belinya itu sekitar 18 juta, margin keuntungan 4 juta, dan harga jualnya itu senilai 20 juta rupiah. Nah, harga pokok setara keuntungan atau margin dijelaskan secara transparan di awal sesuai prinsip kejujuran dalam akad murabahah. Nah, jadi bahwasanya yang telah saya analisa dalam kontrak tersebut, kalau untuk harga beli, keuntungan, serta harga jual itu sesuai gitu, maksudnya benar-benar dijelaskan secara tertulis juga dan secara lisan kepada si nasabahnya itu dari bank atau dari pihak yang mewakili bank tersebut gitu. Jadi dari si nasabah ini tidak ada yang namanya keberatan gitu, dan tidak ada yang namanya dirugikan. Jadi sama-sama setuju, makanya di situ akadnya ini sah gitu, sesuai prinsip kejujuran dalam akad murabahah. Yang penting kita sudah menjelaskan dari awal seperti apa, ininya berapa harganya, dan jika nasabah setuju ya sudah gitu, itu sudah termasuk sesuai prinsip. Nah, begitu. Dan yang selanjutnya itu sistem pembayaran. Jadi sini sistem pembayaran itu ada dibagi 4. Yang pertama itu ada uang muka, utang murabahah, jangka waktu, serta angsuran. Nah, uang mukanya itu senilai 2 juta rupiah serta utang murabahah 20 juta rupiah. Dan jangka waktu yang akan dibayarkan itu sekitar 5 bulan. Serta angsurannya itu sesuai jadwal yang terlampir. Nah, rencana pelunasan melalui angsuran telah diatur secara rinci, termasuk durasi dan metode pembayaran. Nah, jadi
di mana hasil analisa saya ini bahwasanya dalam sistem pembayaran ini sesuai juga, jadi ada gitu transparan tertulis pada kontrak murabahah tersebut yang telah saya analisa begitu. Dan selanjutnya itu ada jaminan ataupun agunan. Nah, jadi jaminannya itu ada BPKB kendaraan yang dibeli jadikan agunan. Nah, BPKB kendaraan, jadi kan karena si nasabah ini hutang atau meminjam uang kepada bank untuk membeli motor. Nah, mau nggak mau BPKB-nya itu harus dijadikan jaminan ataupun agunan. Jadi agunan itu bisa dibilang sama seperti jaminan, tapi berupa barang yang berharga, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menjamin pelunasan, nasabah memberikan jaminan berupa BPKB sesuai dengan praktik pembiayaan syariah. Nah, dan itu sudah tertulis juga pada kontrak tersebut, pada kontrak yang telah saya analisa. Jadi jaminan atau agunan ini sudah memenuhi syarat dari kontrak murabahah ataupun praktik pembiayaan syariah. Nah, yang kelima itu ada penyelesaian sengketa. Telah disepakati bahwa jika ada sengketa maka akan diselesaikan melalui pengadilan agama. Nah, kenapa melalui pengadilan agama? Karena kontrak tersebut yaitu kontrak yang dimana berprinsip atau mematuhi syariat hukum Islam gitu. Yang tadi itu murabahah, seperti murabahah, mudorobah, musyarakah. Nah, dan karena yang saya analisa murabahah yaitu tetap sama jalur prinsip syariah, karena jalurnya karena jalur hukum yang dipilih sesuai dengan hukum Islam, itu mau nggak mau kita harus menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu melalui pengadilan agama begitu. Nah, akhirnya kesimpulan, akad murabahah ini telah memenuhi unsur formil dan juga material sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku pada Indonesia ataupun di Indonesia. Jadi kontrak ini disusun secara sah ataupun tertulis, ditandatangani bermaterai, serta isi perjanjiannya memenuhi kriteria akad murabahah seperti kejelasan objek, harga, sistem pembayaran, dan juga jaminan ataupun agunan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya telah sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.